Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya Pendeta Setiunus Laritmas, Ketua Majelis Jemaat GPIB Marturia, Jakarta. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini terambil dari Roma pasal 15 ayatnya yang keempat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan membaca dan menurunkan firman Tuhan sebelum kami masuk dalam peristirahatan malam kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan akan firman-Mu. Terpujilah Engkau Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Roma pasal 15, Roma 15 ayatnya yang keempat. Roma 15 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa kita sudah berada di tahun yang baru, tahun 2025. Semuanya karena kasih, penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi kita. Bukan kuat gagah hebatnya kita, tapi semuanya karena belas kasihan, kemurahan Tuhan menjaga kita, memelihara kita, sehingga kita sudah ada di awal tahun 2025. Tema perikop kita pada malam hari ini berjudul Orang yang Lemah dan Orang yang Kuat. Kita ketahui bahwa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan dipilih dan disertai oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka, diberkati Tuhan dengan segala berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Kasih Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan mereka ketika keluar dari Mesir sampai kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan. Semua tujuan Allah menyertai mereka itu hanya satu, agar supaya mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukan saja Israel diberkati, tetapi Israel juga harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau demikian, Israel dan juga kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dipanggil bukan saja mau menerima berkat Tuhan semata, tetapi kita dipanggil juga mau menjadi berkat bagi sesama kita yang menderita. Perikop pada malam hari ini, khususnya pada ayatnya yang keempat, mengatakan kepada kita bahwa segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ada pepatah mengatakan bahwa guru yang baik adalah pengalaman. Oleh sebab itu, ketika kita menjalani kehidupan kita yang baru di tahun 2025 ini, pasti kita sudah mendapatkan banyak pelajaran di tahun 2024. Banyak suka duka yang kita lewati, banyak kegagalan atau kesuksesan yang kita alami. Begitupun juga dengan kelimpahan atau kekurangan. Seringkali kita berada dalam kekhawatiran, kebimbangan atau ketakutan. Dalam perjalanan-perjalanan kehidupan kita semuanya itu, biarlah menjadi pedoman, pegangan bagi kita untuk memasuki tahun yang baru ini, yaitu tahun 2025. Tidak ada pedoman pegangan lain yang kita andalkan untuk menapaki hari-hari kehidupan kita di tahun 2025 ini. Perjalanan kehidupan kita itu misteri, sahabat GPIB. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengerti dan tahu akan jalan-jalan hidupnya. Tetapi hanya Tuhan yang dapat mengerti, mengetahui akan jalan-jalan hidup kita. Kalau firman Tuhan pada hari ini mengantarkan kita supaya kita saling menolong, saling membantu, saling peduli terhadap yang lain, itu berarti bahwa Allah ingin supaya kita juga
bisa menjadi berkat keselamatan bagi sesama kita di tahun ini. Firman Tuhan juga mengantarkan kita supaya kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki dan jalan-jalan kita. Tidak ada pedoman lain yang kita harus pegang, yang harus kita dasari di dalam perjalanan kehidupan kita di tahun ini. Hanya adalah firman Tuhan. Ketika kita semua berlaskan kepada firman Tuhan, keluarga berlaskan hidupnya kepada orang tua, suami istri berlaskan firman-Nya kepada orang tua, begitu juga anak-anak, persekutuan, masyarakat, semuanya berpedoman kepada ajaran kebenaran firman Tuhan. Pasti perjalanan kehidupan kita akan diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, sahabat GPIB, malam hari ini kita diajarkan supaya kita mari peduli terhadap sesama kita. Kita peduli kepada orang-orang yang membutuhkan akan uluran tangan kita. Biarlah kita menjadi berkat bagi orang lain. Bukan nama kita yang dipuji dan dimuliakan, tetapi biarlah nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Oleh sebab itu firman Tuhan pada hari ini, pada malam hari ini, mengantarkan kita semuanya memasuki tahun 2025 ini dengan rasa syukur bahwa semuanya karena kebaikan, kemurahan, dan kasih Tuhan, sehingga kita sudah berada di tahun yang baru, tahun 2025. Atas dasar itulah sahabat GPIB, biarlah kita jalani kehidupan kita dengan menyerahkan seluruh hidup kita hanya dalam kasih dan penyertaan pertolongan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini dapat menjadi berkat bagi kita, kekuatan dan pengharapan bagi kita memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh dengan rahmat dan damai sejahtera bagi Tuhan. Mari kita akhiri renungan malam kita ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga kami sudah berada di awal tahun 2025. Kami bersyukur bahwa semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hamba mau berdoa bagi seluruh pendengar sahabat GPIB yang berada di rumah. Tuhan berkati mereka. Tuhan lindungi pelihara mereka. Apabila ada yang sakit, kuasa dan bilur-bilur Tuhan akan mengangkat dan menyembuhkan, memulihkan sakit penyakit yang mereka derita. Apabila ada yang dalam kekhawatiran, kebimbangan, Tuhan juga memberikan iman yang kuat, pengharapan untuk menjalani hari-hari kehidupan dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan tahun 2025 ini dalam seluruh kehidupan kami, pelayanan kami, gereja kami, bahkan juga hidup bermasyarakat kami. Terpujilah Engkau Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Shalom sahabat GPIB. Tuhan Yesus memberkati kita di tahun 2025. Amin.